Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Saya ucapkan kembali selamat datang di Cerita Lawas, pengalaman hidup untuk hari ini. Oke, pada episode ketiga, di sini saya sudah bersama dengan Ibu untuk narasumber utamanya, yang dimana pada obrolan kali ini aku pengen dengerin cerita Ibu tentang masa kecilnya, masa sekolahnya, dan awal bekerja dulu. Oke, teman-teman, semua terus video ini jangan di skip. Oke, pasti banyak sekali pesan-kesan yang wajib kita dengerin. Oke, enjoy for watching. Oke, teman-teman, aku di sini udah sama Ibu, atau aku sering manggilnya Mama, dengan Ibu Yati. Oke, kita akan mulai dengan obrolan santai. Oke, Mak. Dulu kan waktu kecil Mama tinggal di Jambi. Terus rumah Mama dulu seperti apa, Mak? Di sana. Papa naik tangga, tangannya ada 4. Ya itu Atapnya, Mak? ya. Separuh ala-ala, separuh cuma pakai papan gitu. Bukan gede. Bukan. Ya itu agak susah dikit lah. Naik tahu namanya di rumah zaman dulu kan. Terus waktu sekolah dulu kan Mama sempat cerita sekolahnya cuma sampai kelas 2. Oke, masih lama naik kan. Itu lama-lama ada enggak, banyak yang enggak. Sebenarnya juga enggak yang trilili itu, dengan sendal lili ya, bukan dapet. Itu kompak pakai itu jalan kaki. Jadi sekolahnya pakai sendal. Iya, terus pakai tasnya itu plastik, nggak ada tas, nggak mampu untuk beli. Terus waktu sekolah Mama masih ingat nggak nama guru Mama? Namanya siapa? Guru siapa? Oh, namanya ingat Bu Anton, Pak Anton. Oh, Pak Anton. Ibunya Siti Arko ya. Ibu Siti ya. Ingat itu. Terus berarti karena Mama jarak sekolahnya kan jauh ya kan, Mak. Terus kalau misalnya waktu berangkat sekolah itu Mama ngerasa seneng atau berat gitu untuk berangkatnya? Ya senang ya, senang. baliknya susah karena ya nggak mau uang. lima perak itu 5 perak. dapat sepotong. Sepotong. Alhamdulillah. Jadi dulu samunya Ya perak dengan selawe itu 25 zaman dulu trik itu laku. Aku iya sih, bener laku. 10 perak. Terus karena jarak sekolahnya jauh itu, terus Itu naik sepeda sepeda. orang anak ketinggalan tapi nggak dimarah itu aja. terus Lama-lama mikir saya kok males wah aja nggak apa-apa lebih jadi banyak kendaraan lalu jadi karena apa namanya hambatan berangkat tadi jauh, jadi Mama mutusin buat di sekolah, Mak. adiknya yang terus Adiknya yang sekolah. Jadi berapa adik Mama? 4. Sekarang udah gede, sudah bersuami semua. Terus waktu Mama berangkat sekolah kan susah nih ya, jaraknya jauh, terus kadang nebeng-nebeng orang, sering telat. Terus yang Mama rasain itu gimana, Mak? Ya ini nangis gitu tapi yo gimana
Terus temannya itu melek keluar semua. Kan Dia melek bola, ada terserah kono. Heeh. Enggak anu. Yang ada yang terus sudah jadi guru. Oh, yang terus jadi Iya, guru. kan? Yang kebanyakan itu yang keluar perempuan ya. Oke. ya. Berarti setelah mama memutuskan mandek sekolah atau berhenti sekolah, mama di rumah bantu apa, Mak? Ya mantu itu ngurus adik, terus nyuci mama masak, nyuci piring, kadang nyuci itu lain baju lah, kok baju baju. Terus ambil itu disuruh belajar itu apa ke kebun, ambil sayuran, daun singkong, kan nanam singkong itu banyak ya kan. Terus otomatis kan mama berarti mulai kerja ya, Mak, ya? Mulai. Ya kerja itu ada orang menanam padi, ikut, asa ikut, alhamdulillah dapat uang, ya ayo ikut, ya saya ikut setengah hari. Berarti kerjaan mama pertama kali itu petani padi, Mak? Iya, menanam padi. Terus mama berarti kerjanya ikut orang atau punya ladang sendiri? Yo, kalau kerja tanam itu ladang sendiri, tapi itu ladangnya orang yang nanam orang tua disuruh bantu. Nah, kadang sebelahnya minta dibantu nanam biar dapat uang. Itu jadi sama-sama nanam ya sama orang bantu. Bayar aku uang aku anak itu dibayar, saya mau uang. Berarti upah pertama mama dapat itu berapa, Mak? 700 perak, 700 perak, lama-lama sampai 1000 perak sehari, enggak sehari, setengah hari, saya enggak kuat, kalau sehari kan panas kan, sawah. Berarti duitnya itu untuk apa aja, Mak? Ya untuk dikasih mama, disuruh beli baju, kadang disuruh untuk beli beras, ya apa-apakan, saya kan bang, orang tua, tapi nggak tiap hari, cuma ya tiap jika hari satu kali nanti kan saya balik ke rumah di kebun itu ada apa itu nanam cabai, nanam cabai, panen cabai dijual di ini di menanam padi kan padinya digiling untuk masak. Lama-lamaan habis padi kan cukup beras, terus airnya duit, terus cukup beras, sayuran, yang bantu dapur juga ya, Mak, ya? orang tua itulah yang saya nggak beli, orang tua saya yang belanja. Terus waktu itu yang mama rasain itu gimana, Mak? Capek apa gimana? Yo agak capek tapi yo nggak takut capek lah. Iya. Namanya orang ingin kerja pokoknya bantu itu, yang penting sehat itu. Sehat, kuat, nah. Oke, kita lanjut lagi. Namanya orang kerja kan mesti capek kan ya, Mak, ya? Terus saat mama kerja di usia muda ya, Mak, ya, berarti hal apa yang membuat mama itu kuat dan jalan terus? Ya itu saya minatnya disuruh bantu, seneng terus, soalnya saya dikasih apa-apa. Jadi ya pengertian juga. Jadi mestinya pengertian. Ya, bantu pengertian, orang tua pengertian, tetangga pengertian semua. Jika nggak masak dikasih nasi, saya nggak masak. Kalau timbul itu nggak ada. Tahunya saya semua dari sini. Kalau di Jatim biasanya ada yang impor, beli ada. Kalau pas tanam yuk
nggak beli, kalau nggak kenapa beli. Terus Mak, ada suara hujan. Dulu kan apa, Mama kan sekolah kan nggak suwi, istilahnya nggak lama kan, cuma sampai kelas 2 mau naik kelas 3. Nah, dan Mama kan harus otomatis harus kerja gitu ya. Dari situ pelajaran hidup yang Mama rasakan itu apa Mak? Maksudnya, menyesal enggak atau Saya nggak menyesal karena memikirkan adik yang beda. Sebenarnya ya sedikit-sedikit itu kok nggak kedepannya aku kok nggak lanjut gitu kan. Ya terus teman-teman kalau mendekati dia adiknya itu kok kecil nggak ada yang bantu. Anu banyak adiknya yang lulus saja, yang pulang mengalah. Nah itulah teman-teman. Ya nggak apa-apa. Jadi yang sekolah itu yang adik nomor berapa Mak? Semua? Pasti Semua adiknya masih sekolah semua. Maka sekarang sudah sedikit sudah tak kemana, sudah bersuami ya, sudah punya suami, sudah punya ya merantau juga mana-mana, tapi juga masih ada hidup ya. Itu ditanya aku. Terus jadi kalau menurut Mama ya, hidup itu harus gimana Mak supaya kita itu bertahan dan semangat terus? Dia berdoa. Nah hidup saya ngaji juga, tapi belum selalu sampai itu karena amalan-amalan itu yang pentingkan dulu. Nah dulunya tuh tapi dari itu yang doa itu dulu yang pentingkan, yang per hari untuk per hari 5 waktu itu yang penting. Sampai sekarang masih menjalankan itu yang kayak yang berdoa dan itulah. Oke Pak. Terus sampai flashback ya Mak ya, rasanya kayak gitu. Ingin apa yang menjerit nanti takut ada seperti orang gila bukan saya, jadi nggak tadi cuma walau sebenarnya. Oke, kita lanjut. Memori penuh. Coba ulang ya Mak dari yang jadi ada nggak sih Mak pesan-pesan dari Mama gitu sebagai seorang ibu untuk anak-anak zaman sekarang itu pesannya apa Mak? Misalnya yaitu kerja yang baik, cari yang halal, yang bagus, yang pokoknya yang bisa dikerjakan, jangan yang asal-asalan. Benar, kerja itu cari duit. Nanti kerjanya yang cari yang halal. Saya bukan menghina orang siapa-siapa, kalau anak saya nggak boleh kerja yang macam-macam. Wah, kalau mau tani-tani mau ke kantor kan sekolah tinggal apa itu tujuannya apa iya tinggal apa tujuannya apa bisa ya ada bisanya yang penting cari yang bukan masalah kerja. Kalau bapak dulu kan orang namanya orang ini zaman dulu berasnya cuma 300 perak 1 kilo. Nah sekarang kalau 200 belum dapat uang misalnya itu. Terus jadi mesti ada harapan ya Mak. Jadi Ya, harapan ibu untuk sehat. anak-anak ibu itu apa Mak? Ya itu kalau bisa itu yang kerja yang bagus, terus cari untuk nafkah sendiri-sendiri aja. Kalau ada ya orang tua dikasih itu ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya udah, mamanya nggak minta kemana-mana kok, dia masih bisa lah cari sendiri sedikit dulu sama ayahnya gitu. Tuh. Oke. Tapi campur gila. Oke teman-teman, begitulah obrolan kita kali ini bersama dengan Ibu. Oke,
Oh ya Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dan berbagi cerita yang ya pasti penuh haru, suka, duka gitu ya. Oke, semoga apapun yang teman-teman impikan, yang sedang diperjuangkan, semoga lancar dan semoga terwujud. Semangat terus, karena keterbatasan bukan penghalang untuk menjadi kuat. Apapun yang bisa dilakukan ya Bu ya. Oke. Oke Bu. Dadah dulu. Bye bye.